Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang nomenklatur dan klasifikasi bakteri. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Dan bapak taksonomi atau orang yang mencetuskan klasifikasi makhluk hidup adalah Carl von Linné atau Carolus Linnaeus. Apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan lain atau tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi pun digolongkan berdasarkan ciri morfologi atau bentuk dari makhluk hidup, ciri anatomi atau susunan tubuh dari makhluk hidup, ciri fisiologi atau fungsi bagaimana keberlangsungan hidup dari suatu makhluk hidup, jenis makanan, dan habitat atau tempat tinggal. Ini adalah pengelompokan klasifikasi berdasarkan takson. Jadi makhluk hidup itu diurutkan dari yang paling kompleks ke yang paling sederhana. Yang paling umum adalah kingdom atau kerajaan, kemudian ada filum atau divisi. Filum itu untuk hewan, divisi itu untuk tumbuhan, masuk ke class atau kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, sampai ke yang paling sederhana dan yang memiliki kemiripan yang paling banyak, yaitu spesies atau jenis. Sistem binomial nomenclature atau sistem tata nama ganda adalah kegiatan pemberian nama pada makhluk hidup di dalam taksonomi. Nah, sistem penamaan ini memiliki beberapa syarat atau ketentuan, yaitu yang pertama, nama dituliskan dengan bahasa Latin, yang kedua, nama terdiri dari dua kata, yang ketiga, kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies, yang keempat, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf kapital dan sisanya adalah huruf kecil. Yang kelima, penulisan nama dengan cetak miring atau bisa juga dengan garis bawah. Contohnya, ada tata nama dari rubah merah atau red fox. Seperti yang kita lihat, namanya dituliskan dengan bahasa Latin dan terdiri dari dua kata. Kata yang pertama merupakan genus, bisa kita lihat dari tingkatan taksonominya, genusnya bernama Vulpes. Kemudian, kata yang kedua berdasarkan spesiesnya, jadilah Vulpes vulpes. Kemudian, huruf pertama menggunakan huruf kapital dan sisanya menggunakan huruf kecil. Dan untuk penulisan tangan, dituliskan dengan garis bawah dan jika diketik bisa menggunakan italik atau cetak miring. Perlu diingat, jika sudah di garis bawah tidak perlu dicetak miring, begitu juga sebaliknya, jika sudah cetak miring tidak perlu di garis bawah. Ini ada contoh yang lain, yaitu Sus celebensis, itu adalah nama Latin dari babi Sulawesi. Nah, sistem 5 kingdom. Kingdom itu mencakup banyak sekali jenis makhluk hidup. Kemudian, Robert Harding Whittaker membagi semua makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, kemudian Protista, kemudian Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan kingdom yang akan kita bahas di video kali ini adalah Kingdom Monera. Monera memiliki dua jenis, yaitu bakteri dan Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Ciri khas kingdom ini adalah selnya tidak memiliki membran inti, sehingga organisme ini bisa disebut sebagai organisme prokariotik.
Membran inti adalah pembungkus yang membungkus inti sel. Seperti yang kita ketahui, pada inti sel terdapat materi genetik. Karena tidak ada selaput yang membungkus inti, jadi materi genetiknya tersebar begitu saja di dalam selnya. Kemudian kita masuk ke bakteri. Nah, bakteri ini memiliki beberapa bentuk, yaitu ada yang berbentuk bulat, batang, spiral, dan lain-lain. Kemudian sifat dari bakteri adalah anaerob dan aerob. Aerob itu berarti dia membutuhkan oksigen untuk bernafas, dan anaerob berarti kebalikannya, yaitu dia tidak membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari bakteri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu bentuk bulat, kemudian yang di tengah itu bentuk batang, dan yang di sebelah kanan saya itu adalah berbentuk spiral dan yang lain-lain. Bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Nah, ini adalah contoh dari bakteri. Yang pertama yang menguntungkan, bakteri Penicillium bisa menghasilkan antibiotik jenis penicillin. Kemudian ada bakteri Acetobacter yang bisa diolah menjadi cuka. Dan bakteri yang merugikan adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis atau penyebab tuberkulosis, bakteri Mycobacterium leprae atau bakteri yang menyebabkan lepra atau kusta. Kita masuk ke Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Ciri-cirinya itu dia ada yang uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu berarti dia hanya memiliki satu sel. Kalau multiseluler berarti dia terdiri dari banyak sel. Dia juga ada yang tunggal, ada yang berkoloni. Kemudian ciri yang kedua, dia memiliki pigmen warna yaitu biru hijau, dan dia memiliki klorofil. Artinya berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri atau dia autotrof. Dan ini adalah contoh dari Cyanophyta. Bisa dilihat sendiri di slide, ada Acrococcus dan lain-lain. Baik, sekian materi dari saya. Kiranya dapat dimengerti. Terima kasih.